wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumbernya, yaitu Ibu Reni Jati Putri sebagai guru Pancasila. Bukan tahu di sekolah kita berbagai macam agama. Menurut Ibu, bagaimana cara mengimplementasikan kerukunan di sekolah? Baik, sebelum saya menjawab mengenai bagaimana cara mengimplementasikan kerukunan antar umat beragama di sekolah, ya kita tahu kan sesuai dengan sila Pancasila, yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya dan yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang ada dan berada, bagaimana cara kita memanusiakan manusia dengan cara menghargai. Jadi konsep yang pertama yang harus kita ketahui yaitu yang pertama kerukunan, yang kedua adalah toleransi. Nah, kerukunan itu yang mana keadaan harmonis yang damai antara umat beragama, ya, budaya, ya, pendapat. Nah, itu semuanya harus rukun, ya. Yang kedua adalah toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu bagaimana cara kita menghargai sesama, baik menghargai dia beribadah, baik menghargai pendapatnya, ya, baik menghargai budayanya. Itu yang harus kita hargai. Nah, bagaimana cara Ibu mengimplementasikannya? Cara mengimplementasikan Ibu selaku guru PPKN di sekolah ini, Ibu sering mengajar dalam bentuk diskusi, yaitu diskusi ini berbagai macam pendapat yang ada di antara teman-temanmu, yaitu, nah, Ibu melihat sikapnya bagaimana menghargai ketika pendapatnya itu tidak disukai oleh teman-teman, ya. Nah, dia harus menerima terlebih dahulu pendapatnya. Ketika pendapat dia betul, maka dia ajukan juga pendapatnya. Nah, nanti pendapat itu dihargai pula oleh temannya, ya. Ketika saling satu sama lain saling menghargai, maka ditemukanlah titik jawaban yang betul, gitu, ya. Itu kita bagaimana cara kita menghargai. Nah, bagaimana cara menghargai antara umat beragama, ya? Ketika teman kita beribadah, ya, kita tidak boleh mengganggunya. Ya, kita biarkan dia selesai beribadah terlebih dahulu. Jadi terbentuklah toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, yang paling penting sekali adalah membentuk pola pikir berkembang. Ketika kita dihadapkan dengan pendapat orang lain dan kita merasa betul pendapat kita, maka kita harus menghargai, kita harus positive thinking terlebih dahulu. Kalau pernyataan itu betul, maka kita lakukan, tapi ketika pernyataan itu salah, kita tidak akan lakukan. Nah, hilangkan sifat negatif tapi majukan sifat positif, gitu. Jadi bagaimana cara Ibu menanamkan sikap toleransi dan kerukunan pada siswa Ibu? Jadi yang pertama Ibu lakukan adalah membentuk keharmonisan, saling menghargai, saling cinta satu dengan yang lain. Jadi antara teman-teman semua atau teman-teman Ananda semua, kita bentuk dulu sikap saling menghormati, saling menghargai, ya, menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan pendapat, membentuk sikap positif, ya. Semuanya kan dikendalikan oleh hati kita. Jadi hati kita harus berpikir positif terlebih dahulu, jangan pikirkan negatif, ya. Karena kalau kita pikirkan negatif akan membentuk pola pikir kita yang tidak berkembang. Maka kita ubah mindset kita menjadi mindset yang berkembang, gitu. Jadi kesimpulannya adalah kerukunan adalah keharmonisan dan toleransi adalah sikap saling menghargai. Ya, betul. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.